Pernah nggak sih kalian ngalamin proyek perubahan besar di kantor, tapi akhirnya gagal total, atau mungkin rasanya stuck, nggak maju-maju? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas kerangka kerja legendaris dari John Kotter buat ngerti kenapa itu sering banget terjadi, dan yang paling penting, gimana caranya biar berhasil. Oke, yuk kita mulai dari pertanyaan ini. Pertanyaan yang kayaknya kita semua pernah hadapin deh. Kenapa sih upaya transformasi besar-besaran itu seringkali rasanya berat banget dan ujung-ujungnya ya gitu deh, nggak sesuai harapan. Nah, menurut Kotter jawabannya tuh seringkali cuma satu. Ada kesalahpahaman yang fundamental banget. Kita sering salah kaprah tentang apa yang sebetulnya dibutuhkan untuk mendorong sebuah perubahan. Kita itu seringnya coba ngelola perubahan, fokusnya ke rencana, anggaran, kontrol, mecahin masalah. Padahal, yang sebetulnya dibutuhin itu kepemimpinan, kemampuan untuk mendefinisikan masa depan bakal kayak gimana, menyatukan orang-orang, dan yang paling krusial, menginspirasi mereka untuk bergerak bareng. Coba lihat angka ini, 70–90%. Gila kan? Ini perkiraan tingkat kegagalan inisiatif perubahan besar di banyak organisasi. Mengejutkan banget. Menurut Kotter, alasan utamanya yaitu tadi, karena kita sibuk mengelola perubahan, padahal seharusnya kita memimpinnya. Ini tuh tantangan kepemimpinan, bukan sekedar tantangan manajemen biasa. Nah, gara-gara salah kaprah antara manajemen dan kepemimpinan inilah muncul serangkaian kesalahan fatal yang bisa bikin niat paling baik sekalipun jadi ambyar. Yuk, kita bedah 8 kesalahan ini satu persatu. Kesalahan paling fatal yang pertama, terlalu cepat puas diri. Gampangnya, nggak ada rasa urgensi. Kalau nggak ada perasaan, wah kita harus gerak sekarang juga, ya nggak bakal ada yang terjadi. Semua orang bakal nyaman-nyaman aja di zona mereka, dan perubahan itu bakal mati bahkan sebelum dimulai. Oke, terus kalaupun ada sedikit rasa urgensi, perubahan bakal tetap gagal kalau nggak ada tim yang kuat dan berpengaruh buat jadi komandonya. Satu pemimpin doang nggak bakal pernah cukup. Anda butuh koalisi yang benar-benar solid. Tanpa visi yang jelas, gambaran masa depan yang bikin orang semangat dan gampang dimengerti, semua usaha perubahan bisa pecah jadi proyek-proyek kecil yang nggak nyambung. Orang-orang jadi bingung, kita ini mau kemana sih sebenarnya? Dan gini, Anda bisa aja punya visi paling keren sedunia, tapi itu bakal sia-sia kalau nggak dikomunikasikan. Terus-terusan. Kotter bahkan bilang, kita perlu ngomongin visi itu 10, 100, bahkan 1000 kali lebih sering dari yang kita bayangin, lewat semua channel yang ada. Lanjut, visi yang udah sering diomongin pun bisa kandas kalau ada rintangan-rintangan nyata yang dibiarin gitu aja. Ini bisa macam-macam loh, dari sistem yang udah kuno, birokrasi yang ribetnya minta ampun, atau bahkan, nih, manajer yang terang-terangan nolak perubahan dan bikin anak buahnya jadi demotivasi. Ingat ya, perubahan itu maraton, bukan lari sprint. Kalau nggak ada kemenangan-kemenangan kecil di tengah jalan buat dirayain, orang bakal kehabisan bensin, momentumnya hilang. Dan ini jadi amunisi buat para penentang buat bilang, tuh kan, bener, nggak ada hasilnya. Dan yang terakhir, ini sering banget terjadi, kita terlalu cepat menyatakan kemenangan. Perubahan itu baru benar-benar nempel kalau udah jadi bagian dari DNA perusahaan, udah jadi budaya. Pas udah jadi, ya beginilah cara kita kerja di sini. Oke, jadi kalau tadi itu 8 jebakannya. Terus solusinya gimana dong? Nah, solusinya adalah sebuah peta jalan yang jelas. Kotter nggak cuma nunjukin masalahnya, dia juga nyusun proses 8 tahap yang dirancang khusus buat menghindari semua kesalahan yang kita bahas barusan. Nah, ini dia jantung dari kerangka kerja Kotter. Sebuah proses yang langsung menjawab setiap kesalahan tadi. Ini bukan lagi soal mengelola, tapi soal benar-benar memimpin perubahan. Yuk kita lihat tahapannya satu persatu. Prosesnya Kotter ini logis banget loh. Coba perhatiin. Tahap 1–3 itu semua soal mencairkan keadaan, nyiapin iklim yang pas buat berubah. Kita ciptain urgensi, bangun tim yang kuat, terus bikin visi yang jelas. Nah, kalau fondasinya udah ada, baru masuk tahap 4–6. Kita libatkan semua orang, komunikasikan visinya, singkirkan semua penghalang, dan yang penting banget, ciptakan kemenangan-kemenangan kecil. Baru deh, tahap terakhir, 7 dan 8, ini soal implementasi dan bikin perubahannya permanen. Kita bangun terus di atas kemenangan tadi, dan akhirnya kita tanamkan ke dalam budaya. Jadi, setiap tahap itu jadi pijakan buat tahap berikutnya. Nah, khusus buat tahap 4, soal komunikasi visi, Kotter punya tes yang simple tapi jenius banget. Coba deh, kalau Anda nggak bisa ngejelasin visi Anda kurang dari 5 menit dan bikin orang langsung klik dan tertarik, katanya Anda bakal punya masalah besar. Masuk akal banget kan? Nah, ini nih yang ngejelasin kenapa tahap 6 itu krusial banget.
Kemenangan jangka pendek itu bukan sekadar hore-hore doang ya. Ini tuh bukti nyata kalau perubahan ini jalan. Ini hadiah buat orang-orang yang udah kerja keras. Dan yang paling penting, ini yang ngasih bensin dan momentum buat terus maju. Dan ini mungkin salah satu pemahaman paling penting dari Kotter di tahap 8. Sesuatu yang seringkali bikin orang salah langkah. Jangan pernah coba ubah budaya duluan. Itu kebalik. Budaya itu bukan yang memulai perubahan. Budaya itu hasil akhir dari perubahan. Jadi ubah dulu perilakunya, buktikan cara baru itu emang lebih oke, nanti budaya perusahaan bakal ngikutin dengan sendirinya. Semua ini membawa kita kembali ke ide utama yang jadi fondasi dari semua kerangka kerja ini. Pada akhirnya, semua teori Kotter ini mengerucut ke satu pertanyaan simpel ini. Jadi, coba deh Anda renungkan. Di proyek perubahan selanjutnya, tanya ke diri sendiri. Kita ini cuma lagi ngelola prosesnya, sibuk sama spreadsheet dan meeting, atau kita benar-benar lagi memimpin perubahan ini dengan visi, dengan semangat, dengan inspirasi. Karena jawabannya, itu bisa jadi penentu antara kegagalan yang berulang atau kesuksesan yang benar-benar nempel dan bertahan lama.